Halo pemirsa Ulasan TV, kembali lagi bersama saya Yuli Andini di program Mata Angin. Pada tahun 2021 lalu, jalan penghubung Desa Pengudang dan Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, amblas dan hingga kini belum juga diperbaiki. Pada tahun 2022, sudah 3 kali banjir melanda Kampung Pisang di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dan Januari 2023, pengguna jalan mengeluhkan Jalan Nusantara kilometer 21 becek dan berlubang. Lalu, bagaimana pemerintah Kabupaten Bintan mengatasi permasalahan ini? Untuk mengetahuinya sudah bersama saya Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Agung Setiawan. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang, Mbak. Oke, baik. Saat ini kita sedang fokus mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Bintan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa jalan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Teluk Sebung, yakni adalah Desa Pengudang dan Desa Sri Bintan. Itu jalannya sudah amblas sejak tahun 2021 dan hingga kini belum juga diperbaiki, Pak Agung. Bisa Bapak ceritakan apa penyebab amblasnya jalan tersebut dan mengapa itu bisa terjadi? Baik, Mbak. Perlu kami jelaskan, kami runut lah di tahun 2021. Itu kita ketahui bahwa di situ di awal bulan Januari 2021 itu curah hujan sangat ekstrim sekali. Curah hujan sangat tinggi dan kemudian memang air pasang juga cukup tinggi. Sehingga terjadi genangan air di mana-mana. Nah, salah satu akses jalan yang mengalami kerusakan pada saat itu di Pengudang. Nah, di Pengudang itu sudah memang pada saat itu jembatan, Mbak, bukan jalan tapi jembatan yang mengalami kerusakan dan kita juga sudah menginventarisir. Pada tahun 2021 kami sudah menginventarisir semua akses infrastruktur yang mengalami kerusakan. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk masalah perbaikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 itu mengenai masalah jalan, itu sudah diatur mengenai status jalan. Jadi jalan-jalan yang mana menjadi statusnya jalan negara atau nasional, itu maka nasional lah seyogyanya yang akan menangani, yang kami hanya membantu bagian-bagian kecil. Nah, begitu juga untuk satu jalan provinsi dan kabupaten. Nah, sebenarnya pemerintah Kabupaten Bintan itu sudah ingin memperbaiki jalan-jalan tersebut. Namun kembali lagi kita ketahui bahwa mulai tahun 2020 bahkan baru sekarang aja kita baru pulih dari COVID, sehingga anggaran-anggaran kita yang ada pada saat itu lebih banyak digunakan dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Nah, jadi sekaranglah baru kita laksanakan. Dan untuk kegiatan-kegiatan jalan yang tadi Mbak sampaikan, Jalan Nusantara itu adalah di jalan dalam provinsi. Sehingga pada saat itu memang kita sudah berkoordinasi dengan provinsi. Kemudian langkah-langkah kita yang di kabupaten itu adalah penanganan tanggap daruratnya, yaitu kita mengamankan perjalanan-perjalanan dengan memasang rambu-rambu peringatan, warning light, kemudian kita kasih rambu-rambu untuk penanganan. Kemudian untuk penanganan secara permanen itu adalah ada di ranahnya pihak provinsi, karena itu satu jalan provinsi. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, yang berarti jalan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Seperti itu ya, Pak? Tapi kan saat ini kita ketahui bahwa warga membangun jembatan alternatif menggunakan kayu. Tentu kan jangan sampai memakan korban jiwa. Apakah tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan? Baik, Mbak. Sebenarnya alternatif jembatan kayu yang kemarin kita sudah kita rencanakan kita untuk membangunnya kembali lagi. Tentunya kita juga perlu anggaran. Karena kalau gini, Mbak, untuk jembatan kayu
yang akan kita bangun, tentunya kan kita tidak membangun jembatan kayu sembarangan dengan material-material yang ada. Tentunya juga kita harus mempunyai standar walaupun jembatan sementara. Nah, lagi-lagi itu perlu anggaran yang harus kita sediakan. Nah, inilah pemerintah Kabupaten Bintan ini sekarang ini sudah mulai mencoba untuk menganggarkan perbaikan daripada jembatan itu sendiri. Nah, kalau untuk yang di jalannya itu kemarin sudah kita lakukan penimbunan dengan alat-alat berat, sudah kita turunkan pada tanggal 27 Januari kemarin itu yang 2022, dan kita sudah melakukan penanganan secara darurat. Nah, kemudian dengan pemerintah provinsi juga sudah dipasang plat penimbunan. Nah, namun lagi-lagi pada saat hujan itu mulai tergerus lagi, dan kemarin baru-baru ini kami sudah berkoordinasi dan rencananya pemerintah provinsi akan segera melakukan perbaikan di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak, mengenai jalan kan sudah dibuat jembatan kayu, namun kan seperti yang kita ketahui bahwa saat hujan itu kembali tergerus tanah yang sudah ditimbun. Apakah memang jalan tersebut akses satu-satunya bagi warga kedua desa tersebut, Pak? Yang di mana, Mbak? Jalan Pengudang, Pak, yang menghubungkan Desa Pengudang dan juga Desa Sri Bintan. Kalau Desa Pengudang itu di ujung dia, Mbak. Dia menghubungkan langsung dengan kawasan Lagoy. Di ujung daripada Desa Pengudang itu sendiri. Nah, kalau yang di Sri Bintan itu memang ya jalan provinsi yang ada itu jalan lama itu, Mbak. Jalan lama yang ada di situ. Kalau dibilang apakah situ akses satu-satunya, tentunya kita tahu bahwa di Bintan ini untuk ke arah ke Uban itu selain di jalan lama sudah ada akses jalan baru yaitu lintas barat yang sudah ini. Namun itu juga merupakan jalan bagi masyarakat yang ada di sana. Dan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, kemarin pemerintah provinsi itu sudah melakukan tanggap darurat, yaitu menaruh plat yang ada di sana untuk menghubungkan jalan itu sendiri. Namun karena itu masih bersifat sementara, Mbak, kemudian jadi hujan, kemudian tergerus lagi sehingga agak ini. Tapi kemarin terakhir saya lihat itu jalannya sudah terhubung dengan timbunan-timbunan tanah yang sudah dikerjakan oleh masyarakat. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian yang kedua yakni terkait Jalan Nusantara di kilometer 21 sempat amblas, lalu juga pengguna jalan mengeluhkan jalan tersebut becek dan berlumpur. Bagaimana kondisi jalan tersebut saat ini? Ya, Mbak, memang kemarin itu Jalan di Nusantara itu berapa kali, kalau saya 2 kali ya kemarin itu sudah kemarin mengalami kerusakan. Ternyata memang di bawahnya itu kan jalan lama, Mbak, itu statusnya jalan provinsi juga, dan itu di bawahnya tuh ada gorong-gorong yang sudah cukup lama gitu. Nah, itu kemarin sudah diperbaiki oleh provinsi, karena kita selalu berkoordinasi, Mbak. Karena kalau perlu kita ketahui bahwa dalam wilayah suatu kabupaten atau kota itu ada namanya jalan nasional. Kalau kita melihat jalan nasional itu paling gampang kita melihat, yaitu dengan markah jalannya yang berwarna kuning. Markah garis jalan warna kuning itu pasti jalan nasional. Nah, namun kalau putih itu kemungkinan masih jalan provinsi atau jalan kabupaten atau kota. Nah, di Jalan Nusantara itu kemarin kita sudah berkoordinasi untuk di Kabupaten, untuk PU Bintan, kembali lagi kita melakukan tanggap darurat sementara. Pada saat itu kita blok, kita kasih warning light, kemudian kita pasang pita selamatan untuk pengendara jalan supaya mereka tahu bahwa jalan ini mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya untuk penanganan baik itu penimbunan dengan patching ataupun segala macam itu memang pihak provinsi sudah melakukan penanganan di sana. Dan kemarin saya juga mendengar bahwa pihak provinsi juga mempunyai rencana insya Allah dalam 2023 untuk perbaikan di Jalan Nusantara. Sehingga jalan-jalan yang kemarin ada 3 titik yang menjadi perhatian pemerintah kita dan juga pemerintah provinsi
itu akan segera ditangani pada tahun ini dengan anggaran murni. Oke, Pak, berdasarkan pemetaan jalan yang dilakukan Dinas PUPR Bintan, berapa jumlah titik jalan di Bintan yang mengalami kerusakan, Pak? Kalau mengalami kerusakan yang di Bintan itu yang kemarin tahun 2022 itu ada berapa titik sih, Mbak? Yang jelas di kecamatannya, yang di kecamatan kayak di Bintan, kemudian ada yang di Swapaya, ada yang di daerah Ekang, itu yang mengalami kerusakan. Juga ada yang di Uban yang insya Allah juga akan segera kita tangani pada anggaran tahun 2023 ini. Seberapa besar, Pak, tingkat kerusakan di jalan-jalan tersebut? Kalau dibilang kerusakannya, ya dibilang masih bisa dilalui, Mbak. Masih bisa dilalui, namun terdapat beberapa lubang-lubang yang ini sehingga kenyamanannya juga tentu akan terganggu. Namun aksesibilitas masih bisa dilalui kendaraan untuk roda 4, dan roda 2 juga bisa, tapi ya memang harus cukup hati-hati. Baik, Pak, tadi sempat Bapak sebutkan bahwa ada beberapa titik ruas jalan yang mengalami kerusakan. Apa mungkin ada pemeliharaan jalan sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan Dinas PUPR? Ada, Mbak. Kami tiap tahun, Mbak. Tiap tahun tetap akan melakukan perawatan. Namun kita ketahui bahwa kerusakan ini kan bencana alam. Bencana alam tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Kalau perawatan kita selalu ada, jadi jalan-jalan yang sudah rusak, sudah artinya yang ada lubangnya sedikit, kita perbaiki pertama melalui patching. Patching artinya menutup lubang-lubang yang ada, baik dengan aspal maupun dengan beton. Yang kedua, kita juga melalui dengan overlay. Artinya kita setelah kita patching, kita lapis kembali dengan aspal untuk kenyamanan jalan. Setiap tahun ada kita kegiatan-kegiatan itu. Namun kalau berbicara masalah kerusakan yang terjadi di sekarang ini, ya ini kena faktor alam. Kita juga tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Namun kami juga tetap tanggap untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Oke. Baik, apa langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bintan bersama Dinas PUPR, Pak, dalam mengatasi permasalahan jalan ini? Ya, pertama kita melihat sejauh jalan ini masih kita bisa tangani dengan sementara atau dengan kegiatan rutin, maka kita tanganin. Kemudian nanti kalau yang untuk agak berat, ya mungkin nanti segera kita ajukan untuk kegiatan murni, anggaran murni, sehingga jalan ini betul-betul tersambung dengan kondisi yang baik. Oke, terakhir Pak, warga Kampung Pisang mengeluhkan bahwa di tahun 2022 saja kampung mereka 3 kali terendam banjir. Nah, dan berdasarkan dari menurut pengakuan seorang warga di sana, bahwa kejadian banjir ini sudah terjadi sejak tahun 2000. Dari 2000 dan ke 2022 saja sudah 22 tahun ya Pak. Apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak? Karena kan sudah menahun. Ya, baik Mbak. Memang di Kampung Pisang ini, khususnya di daerah Bintan Timur, Mbak, ya. Di Kampung Pisang ini kan daerah Bintan Timur, ini memang menjadi PR kami lah dalam rangka untuk mengatasi banjir yang di sana. Nah, alhamdulillah untuk mengatasi banjir ini kami pemerintah Kabupaten Bintan tidak sendiri, kita akan bekerjasama dengan BWS. BWS yang ada di Batam yang untuk penanganan masalah-masalah di banjir ini, masalah-masalah di SDA. Nah, alhamdulillah tahun 2023 ini pemerintah provinsi itu sudah menggelontorkan sejumlah dana untuk penanganan banjir yang ada di Kecamatan Bintan Timur, Mbak, di Kampung Pisang ini. Dan rencananya akan dibikin kolom retensi yang ada di sana sehingga nanti kejadian-kejadian banjir ini dapat kita eliminir besarannya sehingga kedepannya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di daerah Kampung Pisang. Oke, baik. Pak, kapan rencananya pembangunan kolam tersebut akan dimulai?
Ini dari provinsi, Mbak, karena anggarannya anggaran provinsi. Jadi, tapi yang jelas tahun 2023. Saya kira sesegera mungkin, saya kira Pak Gubernur juga sama Pak Bupati juga atensi dengan masalah ini. Saya kira segera, karena memang sudah dianggarkan, kemudian akan segera dilaksanakan, dan kita juga tidak mau nanti kejadian-kejadian banjir lagi juga akan berakibat fatal terhadap masyarakat di sekitar Kampung Pisang. Saya kira itu. Pak Agung, kalau boleh tahu berapa nilai anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi untuk membuat kolam tersebut, Pak? Saya tidak tahu persisnya, Mbak. Kalau sekitaran mungkin sekitar 7 lah, 7 M gitu. Tapi yang persisnya saya tidak tahu, tapi mungkin sekitar gitulah untuk kegiatan perbaikan, untuk kegiatan pembangunan kolam retensi dalam rangka mengatasi penanganan banjir yang ada di daerah Bintan Timur, khususnya di daerah Kampung Pisang. Oke, berarti kurang lebih 7 M ya Pak yang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi permasalahan banjir di Kampung Pisang ini. Iya, Mbak, kira-kira mungkin sekitar gitulah informasinya. Oke, baik Pak Agung, terima kasih atas waktunya telah bergabung di program Mata Angin hari ini. Kita sama-sama mengharapkan komitmen dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk terus membangun infrastruktur di Kabupaten Bintan agar menjadi lebih baik. Terima kasih kepada pemirsa Ulasan TV telah menyaksikan program Mata Angin hari ini. Sampai jumpa di program Mata Angin selanjutnya.